maju. Prabowo pembunuh, Prabowo penjahat kemanusiaan, Prabowo tangannya paling berdarah. Betul memang, Bapak Presiden Prabowo tidak memiliki tongkat Nabi Musa. Tapi ingat Pak, Bapak itu sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan memiliki kekuasaan yang sangat besar. Kalau Bapak mau, Bapak bisa saja menggunakan pulpen yang ada di tangan Bapak itu sebagai pengganti tongkat Nabi Musa. Segera tanda tangan penetapan status bencana nasional agar ada payung hukumnya. Setelah itu tinggal Bapak instruksikan untuk segera melipat gandakan mobilisasi pasukan, mobilisasi peralatan, mobilisasi anggaran. Woi Prabowo, Gibran, woi, deh nggak usah pakai Pak Presiden, wakil presiden nggak ada, pakai Pak lagi. Nggak pantas kalian berdua itu dihormatin. Bagaimana pertanggungjawaban kalian terhadap negeri ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang upaya provokasi yang semakin kesini semakin bisa dikatakan semakin berhasil begitu ya, yaitu provokasi untuk terus menyalahkan pemerintah pusat terkait bencana Aceh dan Sumatera. Ya, walaupun sudah jelas-jelas ya pasti pemerintah salah dalam hal ini, terutama terkait pemberian izin ya pembalakan hutan ya. Tetapi ya tidak seharusnya lah kesalahan itu diikuti oleh provokasi-provokasi lain, misalnya mengibarkan bendera Aceh merdeka dan juga memprovokasi warga Aceh agar teriak-teriak ke sana kemari ya, ingin merdeka ya. Kalian ini kan masih dalam rangka berkabung ya, baru saja dilanda bencana yang sangat dahsyat. Seharusnya kalian ini fokus terhadap pemulihan dulu ya, bukan lain-lain. Yang parah teman-teman, ketika Prabowo berkunjung ke Aceh untuk yang kedua apa ketiga kalinya begitu ya, warga di sana malah menggelar demo dan meneriakkan Prabowo sebagai seorang pembunuh dan penjahat kemanusiaan. Waduh. Dan dalam sesi yang berbeda, Prabowo mengatakan bahwa dirinya tidak punya tongkat Nabi Musa ya. Akhirnya juga dibully habis-habisan. Ya begitulah ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Prabowo pembunuh. Oh, maju. Prabowo pembunuh, Prabowo penjahat kemanusiaan, Prabowo tangannya paling berdarah. Perusahaan-perusahaannya di Aceh lah salah satu penyebab bencana alam di Aceh. Ya, itu adalah demo yang dilakukan oleh segelintir orang untuk menunjukkan eksistensi ya, bahwa Prabowo tadi kita dengar bareng-bareng ya, bahwa Prabowo diteriaki pembunuh dan penjahat kemanusiaan ya. Demo ini dilakukan di Biren ya. Katanya perusahaannya Prabowo lah penyebab bencana alam di Aceh. Tanda tanya tapi, nah ini, ya kan? Ya, demo itu diperbolehkan dalam undang-undang ya, dalam sistem pemerintahan demokrasi, demo itu diperbolehkan. Memang itulah salah satu jalur untuk menyampaikan aspirasi ya. Dan tadi kita lihat juga sama-sama demonya berjalan dengan damai karena memang dilakukan hanya segelintir orang. Cuma di belakangnya itu ada bendera yang berkibar ya.
Dan itu bukan merupakan bendera Republik Indonesia. Nah, ini yang seharusnya itu dihindari, ya kan. Kemudian juga tuduhannya, ya kan, Prabowo pembunuh, penjahat kemanusiaan dan lain-lain. Seharusnya ini dibuktikan dulu, ya. Jangan hanya gara-gara Prabowo memiliki lahan sawit di Aceh yang cukup luas misalnya. Karena bisa jadi sebetulnya yang menyebabkan itu bukan hanya lahan atau perkebunan milik Prabowo, tapi juga milik yang lain yang mungkin jumlahnya jauh lebih luas, ya. Lanjut. Pak Prabowo Subianto, Anda memang tidak memiliki tongkat seperti Nabi Musa karena Anda memang bukan Nabi Musa, tetapi Anda adalah pemimpin yang diberikan amanah oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak seharusnya Anda menyampaikan komunikasi publik yang blunder dan memicu resistensi publik, alih-alih memberikan solusi dan kepekaan, tetapi yang terjadi justru adalah melukai hati rakyat, rasa keadilan dan kemanusiaan. Pertanyaan besar adalah apakah saat ini di Indonesia itu sedang terjadi krisis nurani kemanusiaan, karena semakin kesini pernyataan para elit dan juga para menteri itu membuat dan menunjukkan kabinet semakin rapuh dan tidak punya arah komunikasi strategis yang jelas. Saat Sumatera dan Aceh masih diselimuti duka yang mendalam, rakyat itu butuh uluran tangan negara, menunggu dan menanti-nanti kata-kata yang itu menenangkan. Dan kita tentu saja selalu dihadapkan dengan tidak adanya empati dan kepekaan para pejabat publik. Saat ini Indonesia, rakyat Indonesia, terutama di Sumatera dan Aceh membutuhkan pemimpin yang otentik yang bisa menyelamatkan dari bencana ekologis. Dan juga kita membutuhkan keteladanan seorang pemimpin bangsa yang mau berkorban tanpa pamrih. Keteladanan ini seharusnya bisa ditunjukkan dengan bertanggung jawab melalui kebijakan, dengan mengedepankan kepentingan rakyat di atas segala-galanya, bukan malah terus-menerus terjadi kegaduhan dan juga dalam komunikasi politik pemerintahan yang seharusnya itu tidak perlu. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Ya, pendapat saya memang ya apa yang Anda sampaikan itu ada benarnya, bahwa presiden memang bukan nabi, tapi presiden memiliki otoritas untuk menggerakkan ya semacam institusi-institusi di bawahnya, ya, seperti dinas, inilah itulah begitu. Memang betul. Tetapi ketika Prabowo menyatakan bahwa dirinya atau pemerintah pusat bukanlah tidak memiliki tongkat Nabi Musa, ya kan? Ini artinya adalah tidak mungkin semua itu bisa dilakukan bim salah bim, gitu loh. Yang namanya bencana ini kan tidak terprediksi, dan ternyata bencananya begitu dahsyat, gitu kan. Nah, mungkin saja bukan hanya pemerintah daerah yang mengalami kesulitan. Pemerintah daerah udah jelas-jelas angkat tangan, ya kan. Tapi celakanya tidak sedikit pemerintah daerah yang malah karaoke di Medan, bahkan melaksanakan ibadah umroh ketika masyarakatnya dilanda bencana. Nah, mungkin saja pemerintah pusat juga mengalami hal yang sama, gitu loh. Bahwa pemerintah pusat ini mengalami keterbatasan, ya. Lanjut. Betul memang, Bapak Presiden Prabowo tidak memiliki tongkat Nabi Musa. Tapi ingat Pak, Bapak itu sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan memiliki kekuasaan yang sangat besar. Kalau Bapak mau, Bapak bisa saja menggunakan pulpen yang ada di tangan Bapak itu sebagai pengganti tongkat Nabi Musa. Segera tanda tangan penetapan status bencana nasional agar ada payung hukumnya. Setelah itu tinggal Bapak instruksikan untuk segera melipat gandakan mobilisasi pasukan, mobilisasi peralatan, mobilisasi anggaran agar penanganan di daerah terdampak bencana dapat diakselerasi, dapat dipercepat, Pak. Kasihan Pak para korban di Aceh Tengah, di Benar Meriah, di Gaya Luwes masih terkurung, mereka masih kelaparan, Pak. Mereka harus berjalan kaki puluhan kilometer hanya untuk mendapatkan 1-2 kilo beras, Pak. Bayangkan, mereka harus naik turun bukit, mereka harus melalui bekas lumpur, mereka harus melalui bukit batu dan sebagainya. Yang mereka butuhkan percepatan penanganan, Pak, agar dapat segera membuka isolasi daerah tersebut. Itu kalau Bapak
punya keinginan untuk menangani bencana banjir di Sumatera secara serius. Tapi kalau hanya untuk berbicara, hanya untuk pencitraan, ya silahkan Bapak kunjungi hingga beberapa kali pun. Itu tidak akan banyak bermakna, Pak. Karena ketika Bapak datang, semuanya akan ada settingan. Bapak ingat, Bapak datang ke Banda Aceh, listrik di Banda Aceh menyala, Pak. Bapak meninggalkan Banda Aceh, listrik kembali padam. Bapak datang ke Aceh Tamiang, sehari sebelumnya didirikan tenda untuk para pengungsi. Sebelum-sebelumnya tidak ada tindakan mereka untuk menyediakan tenda bagi para pengungsi. Semuanya penuh settingan, Pak. Jadi kalau Bapak betul-betul serius ingin mempercepat penanganan, pemulihan dampak bencana, gunakan kekuasaan Bapak. Itu bisa menjadi sebagai pengganti tongkat Nabi Musa, walaupun tidak akan sama persis. Nah, iya betul ya. Sebagai seorang presiden, anggap saja pengganti tongkat Nabi Musa, begitu kan. Tapi kan kita juga sudah sama-sama tahu ya, mendengar rapat yang diselenggarakan oleh Prabowo beberapa waktu lalu sebelum bertandang ke luar negeri. 51 triliun lebih dana yang dianggarkan untuk ya pemulihan Aceh pasca bencana. Bahkan Prabowo menyatakan rumah-rumah yang rusak akan dibangun kembali dengan anggaran negara. Nah, kurang bagaimana lagi gitu loh. Ya, apa yang bisa dilakukan oleh Prabowo, oleh seorang Prabowo ketika bencana sudah terjadi? Kan hanya pemulihan, dan menurut saya pemulihan ini sudah cukuplah ketika Prabowo itu bukan berjanji ya memutuskan akan menggelontorkan dana 51 triliun gitu, daripada Prabowo itu sok-sok peduli, ya kan, apa namanya itu, gedabrus sana gedabrus sini seperti One Nepal, One iPhone, ya kan, tapi tidak memberikan sumbangan nyata dalam bentuk anggaran, karena pemulihan itu butuh anggaran. Dan menurut saya pemerintah sudah hadir dengan memberikan anggaran pemulihan senilai 51, sekian triliun. Itu nggak sedikit loh, besar sekali. Saya yakin daerah lain tidak pernah mendapatkan gelontoran dana sebesar itu ya. Lanjut. Woi Prabowo, Gibran, woi, deh nggak usah pakai Pak Presiden, waktu presiden nggak ada pakai Pak lagi. Nggak pantas kalian berdua itu dihormatin. Bagaimana pertanggungjawaban kalian terhadap negeri ini ya? Nggak punya TV ya, nggak punya HP ya, nggak bisa ngeliat media sosial ya, nggak lihat itu masyarakat lagi bagaimana di luar sana, buta mata kalian, buta. Kalau kalian nggak bisa mencari solusi yang baik buat negeri ini, lebih baik kalian berdua turun. Nggak usah jadi presiden dan wakil presiden kalau tidak sanggup untuk menjaga keutuhan. Waduh. Girwani zaman now parah, kalau nggak ditangkap kebangetan banget nih. Aduh, nggak ngerti dah saya ya. Perempuan sebening ini mulutnya macam kayak gitu. Nah, kalau ditangkap nanti nangis ya kan, kemudian nanti di penjara. Aduh, gimana gitu ya orang macam kayak gini ya. Seharusnya mulutnya dikondisikan lah, Mbak, ya kan. Cantik wajahnya seharusnya diimbangi dengan cantik hati dan perilakunya, kan gitu. Lanjut. Tentang bencana di Sumatera dan sebagian di Indonesia ini, karena saya lihat sudah makin nggak waras gitu. Semua saling menuding, saling menyalahkan, berceloteh seolah-olah mereka sebagai pahlawan-pahlawan yang tidak berbuat kezoliman itu. Gitu. Tidak ada gunanya, karena saling menyalahkan pun sekarang kondisi itu sudah di depan mata kita. Jadi keluarga-keluarga kita sudah menjadi korban bencana itu sendiri. Buat apa kita saling menyalahkan? Kita sudah tahu kok bahwa 147 juta hektar sampai 2014 itu sudah ditebang sejak tahun 50 ya. Sudah saya jelaskan kemarin. Jadi 53% itu kontribusi zaman Orde Baru, zaman Pak Harto. Artinya 78 juta hektar itu sudah ditebang zaman itu. Yang lebih sadis lagi sebenarnya 37% itu cuma 10 tahun di zaman Pak SBY.
ya itu juga menyakitkan buat kita gitu. Jadi kalau kemarin ada Pak Julhas manggul beras dan sebagainya, Anda harusnya manggul kayu gitu kan, bukan manggul beras gitu, karena itu korban dari akumulasi pekerjaan Anda juga gitu. Anda punya kontribusi di situ. Jadi semua menteri-menteri kehutanan ini punya kontribusi, termasuk presiden juga kan gitu kan. Jadi tidak bisa di squeeze dari tanggung jawab itu. Tapi itu tidak perlu diperdebatkan karena sekarang kita sudah dihadapkan oleh kematian, oleh kelaparan, oleh segala macam bencana yang menimpa keluarga kita. Nah, kalau kita lihat ya memang terakhir dari data NGO, jadi dari apa nih? Dari Global Watch Forest itu saya ambil datanya rata-rata Riau, Sumbar, Sumatera Utara dan Aceh itu dari tahun 2022 sampai 2024 itu terjadi penebangan yang sangat liar, 300.000 hektar rata-rata per wilayah. Jadi totalnya antara 1 juta sampai 1.200.000 di 4 wilayah itu, khususnya di Sumatera. Ini kan memang sebuah bukan kelalaian, ini memang kesengajaan karena memang tidak pakai moral gitu. Berbisnis itu harus ada moralnya gitu. Siapa yang terlibat di sana? Ya pejabat, ya pengusaha mafia-mafia kayu, ya masyarakat juga ikut terlibat karena ikut juga nebangi kan gitu kan. Kita ini semuanya punya kontribusi gitu. Tapi sekarang apakah itu harus menyalahkan? Kalau kondisinya kayak gini, makanya kemarin saya lihat di Komisi 4, kebetulan ketuanya kan Titik Soeharto. Jadi nggak usah sok jagoan, Mbak Titik. Anda kan merasakan kenikmatan dari penebangan hutan itu, karena kroni-kroni yang di zaman Pak Harto itu kan nempel ke Cendana semua. Ada Prayogo Pangestu, ada Sukanto Tanoto, ada banyak lah. Yang sekarang sudah kaya-kaya nggak karu-karuan itu uangnya dari kayu itu. Gitu. Nah sekarang imbasnya kepada kita, apakah mereka ikut nyumbang sekarang ini? Ya enggak juga mungkin. Saya nggak tahu apakah mereka ikut nyumbang atau tidurnya di Singapura sambil nonton TV, kita nggak tahu. Tapi itu sekali lagi bukan itu yang perlu kita permasalahkan. Jadi harus duduk gitu. Karena apa? Komisi 3, Komisi 4 ini kan sudah ada sejak tahun 52. Jadi itu membidangi apa kita 20 tahun terakhir aja kan membidangi kehutanan, pertanian, kelautan, sama pangan kan gitu. Jadi Anda yang duduk di sana itu yang bertanggung jawab walaupun tidak secara langsung sekarang gitu kan. Ya, iya, tapi kan handing overnya ada nggak sih di parlemen itu? Kalau ganti parlemen ada nggak serah terimanya? Seperti kita di perusahaan kan ada serah terima. Jadi ada parameter yang bisa diukur yang sebelumnya berapa, nanti berapa, dan sebagainya. Sehingga bisa dibuat planning, apakah ini di stop atau bagaimana gitu kalau kehutanan ini. Kan harusnya seperti itu. Ya kan nggak perlu diajari lagi kalau Anda kan orang-orang pinter yang duduk DPR itu kan. Pinter, bijak, dan semuanya lah di situ kan gitu. Jadi saya pikir stop saja saling menyalahkan itu, duduk bareng bagaimana ini ke depan. Gitu. Saya selalu mengatakan itu, tidak ada gunanya. Mau diapain? Seperti video Anda itu beredar sekarang, ramai sekali di medsos. Dan kelihatan memang di situ konyol. Karena Bapak walaupun sebagai presiden tidak menguasai ilmu itu. Jadi kan sudah dikatakan oleh Rasulullah, jadi kasihkan kepada yang bukan ahlinya kalau mau kita tunggu kehancurannya gitu. Nah jadi Bapak bukan bidangnya. Bapak bilang kelapa sawit itu sama-sama pohon, kan ada ilmunya Pak. Kelapa sawit itu kalau nggak salah saya baca Pak, itu cuma 20% menyerap air dibandingkan hutan. Bayangin Bapak, 80% itu di sekitar 18 juta hektar kebun sawit sekarang itu airnya 80% tumpah ke sungai, ke laut, dan sebagainya. Dan itu yang digerus apa? Topsoil. Jadi tanah-tanah subur itu ikut hanyut ke kali, kalinya dangkal. Diisi lagi 80% dari total 18 juta itu. Belum lagi curah hujannya seperti apa dan sebagainya. Itu kan ada ilmunya gitu. Jadi nggak bisa seperti itu. Kalau saya pikir ini harus direview. Apakah dengan 18 juta itu masih mau diteruskan penebangan hutan untuk ditanami kelapa sawit? Mungkin ditanami yang lain ya saya nggak tahu tanaman apa yang cocok untuk menggantikan itu. Tapi tidak seperti itu konyolnya gitu. Kan jangan komoditi menggiurkan, tapi kita punya negara ini dihancurkan gitu. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi apa ya?
banyak kepala, ya seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, memang menterinya Pak Prabowo ini kan ambil turah semua. Asal ngomong saja begitu kan. Jadi Komisi 4 kemarin itu nyalahkan apa Raja Juli. Saya nggak belain Raja Juli, saya nggak kenal sama dia. Karena anak itu kan baru anak kemarin. Saya nggak kenal sama dia. Tapi menurut logika saya, dia bekerja 1 tahun, yang menghancurkan itu 79 tahun. atau berapa lah, 80 tahun kurang 20 mungkin ya gitu. Ya 60 tahun dihancurkan orang, terus dia suruh nanggung apa akibatnya, ya nggak fair juga kalau menurut saya. Jadi nggak usah marah-marah. Sekarang kalian duduk saja bagaimana cari solusi untuk ini bisa diselesaikan begitu kan. Kayu yang hanyut kemarin katanya, oh itu kayu lama dan sebagainya. Itu kan asal bacot saja. Oh, buktinya kemarin dikutipin orang kayunya masih hijau-hijau kulitnya. Bro. Itu kan tebangan baru. Siapa yang nebang ya? Kalian yang tahu. Kami ini kan nggak berurusan sama hutan. Yang berurusan sama hutan kalian ya. Jadi apa ya? Sekali lagi tolong, saya pikir Pak Prabowo sebagai presiden, Bapak sudah berkali-kali Pak asal ngomong, asal salah ngomong. Jadi berkomentar yang apalah ya. Karena Bapak pun tidak bisa lepas tangan. Bapak juga punya hutan kan. Kemarin yang di 90.000 hektar di Aceh baru Bapak lepas dihibahkan ke Pangeran Charles untuk gajah dan sebagainya. Tapi Bapak sekarang kan masih punya hutan 350.000 hektar di Kertas Nusantara. Itu bagaimana penanamannya? Jadi Bapak juga tidak bisa lepas tangan begitu saja, karena Bapak bagian dari pengusaha hutan gitu. Ya walau ya sekarang memang dilematisnya karena Bapak Presiden, negaranya kena musibah penggundulan hutan, sementara Bapak adalah pengusaha hutan juga gitu kan. Bapak kan pengusaha hutan, pengusaha tambang ya, namanya pengusaha. Tapi itu ya konsekuensi dan itu resiko Bapak. Tapi Bapak harus wise karena Bapak sekarang presiden. Bukan cuma membelain bisnisnya, tapi mengorbankan rakyatnya, itu tidak boleh. Tidak boleh dan memang ya dianggap brutal kalau itu terjadi. Ya, jadi seperti apa? Duduk bareng sajalah, duduk bareng. Saya pikir stop penambahan kebun sawit, review HPH, apakah HPH sekarang itu juga teratur tanam potong tebang pilihnya dan sebagainya. Pasti. Saya kemarin baru pulang dari Kalteng, udah berapa kali saya katakan, HPH itu sudah tidak jalan seperti semestinya. Jadi undang-undangnya harus harus ditata ulang undang-undangnya saya pikir. Tapi kemarin saya diskusi dengan bekas kepala kehutanan Kalimantan Tengah, ya memang secara teori bagus ya. Tapi dalam kenyataannya kan nggak seperti itu juga ya. Iya, Bapak Iyas Subiakto ya, walaupun saat ini sangat keras sekali mengkritik Prabowo, tetapi karena kita tahu yang bersangkutan ini bukan orang kaleng-kaleng, tetap kritiknya adem, enak didengar. Padahal kita tahu jelas ya, ini adalah kritik tajam pedas kepada Prabowo. Berbeda dengan anak-anak abah, ya kan, anak-anak kebo yang memang ya buzzer-buzzernya itu intelektualitasnya itu di bawah rata-rata, mungkin EQ-nya itu maksimal 78. Ngomong satu kata itu udah menyakitkan. Nah, Pak Iyas ini enggak ya kan. Sangat enak gitu loh. Jadi kritiknya itu justru sampai kepada orang yang dikritik. Kan seperti itu. Ya toh? Iya, tunggulah saja kehancurannya jika sesuatu itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Mantap ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.